Halo Sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Bila Mama Papa Larang. Pohon delima berbuah pinang ditanam di tengah-tengah taman. Bila cinta Mama Papa larang, minta Tuhan tentukan pilihan. Lantas apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita harus bersikap bila hubungan cinta dilarang Mama Papa? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Kenny Umbo. Pendeta Ritus Kenny MTH adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan. Beliau saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Sedangkan Ibu Olivia Kenny Umbo SE adalah seorang ASN dan sekaligus Koordinator Ministerial Spouses Association, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kepada keluarga Pendeta Kenny Umbo, Allah mengaruniakan 3 orang putri, yaitu Rivia, Riana, dan Rachel Kenny. Mereka adalah keluarga yang memiliki talenta dalam bernyanyi, memiliki komitmen dalam pelayanan, dan keluarga yang rendah hati. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Betul. Shalom Pendeta Ritus Kenny dan Ibu Olivia. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Sangat sehat. Hanya suara gangguan sedikit. Oh baik, tidak apa-apa. Tapi senang sekali boleh berjumpa dengan kami pada saat ini. Dan terima kasih Pendeta dan Ibu sudah bersedia untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Baik, sebelum kita berdiskusi dalam topik yang sangat menarik ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa ketika kami akan berdiskusi, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Menginspirasi narasumber kami, keluarga Pendeta Kenny Umbo, agar informasi yang mereka bagikan, kesaksian yang mereka bagikan boleh bermanfaat membekali sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kami dalam program saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Ritus Kenny dan Ibu, topik kita saat ini adalah Bila Mama Papa Larang. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita angkat untuk dijadikan bahan diskusi? Karena ini jarang ya. Iya. Jarang diangkat. Agak sensitif juga. Silakan Pendeta atau Ibu. Mungkin pertama, kenapa ini penting diangkat? Ini sebagai pembelajaran lah. Karena ada pepatah mengatakan pengalaman itu adalah ilmu yang berharga. Salah satu ilmu yang berharga. Nah kebetulan kami mengalaminya. Oh, baik. Jadi penting untuk menjadi pembelajaran bagi orang tua yang sekarang sedang menjadi orang tua, status orang tua, atau mungkin bagi anak-anak kita yang mungkin sementara menjalani situasi dilarang seperti ini. Baik. Oke, mungkin jadi itu. Mungkin sebentar nanti lewat pengalaman Ya. yang akan kita bagi. Apa marah dan sharing ya. Jadi baik. ini merupakan satu pembelajaran ya melalui program Kapas. Betul. Supaya yang menyaksikan dapat diedukasi dan dibekali ya. Pasti, iya. Nah, Benar sekali. tadi sudah sempat di-spoil ya. Iya. Pernah mengalami dilarang. Kira-kira boleh tidak Pendeta dan Ibu menceritakan sedikit saja pengalaman ketika hubungan asmara ini tidak disetujui atau bahkan dilarang oleh calon mertua atau orang tua. Silakan. Oke, jadi ini pengalaman pribadi yang kami alami langsung. Oleh karena menurut hemat saya, mungkin karena kurang pemahaman dari
calon mertua waktu itu. Waktu itu. Dan mungkin ataupun ada alasan-alasan tertentu yang kami tidak tahu. Jadi pada dasarnya saya ketemu dengan mantan pacar ini. Iya. Saya ketemu di gereja. Saya melihat seorang yang menurut hemat saya pribadi waktu itu, inilah orang yang pas mendampingi saya. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Menurut saya ya. Iya. Jadi karena itu menjadi target, saya mulai menjalankan misi anak muda untuk mendapatkan pendamping ini. Pendekatan demi pendekatan sampai akhirnya ya oleh pertolongan Tuhan dia menerima. Iya. Tapi beliau juga sudah saya sampaikan, sudah mengamarkan. Saya sudah sampaikan bahwa saya mungkin tidak ada waktu lagi untuk masa pacaran karena usia sudah mapan. Kemudian ada juga tekanan dari pekerjaan mengharuskan saya harus segera ada pasangan hidup. Jadi saya kemukakan kepada pasangan saya ini bahwa kita akan melangkah ke jenjang serius ini, nah lagi pacaran seperti anak-anak muda lainnya. Beliau mengaminkan itu, mengiyakan, tapi mengamarkan. Ada tantangan yang akan dihadapi. Dan beliau menyampaikan itu tantangan yang akan dihadapi adalah orang tua. Tentu dia lebih paham orang tuanya waktu itu ya. Jadi saya katakan, kalau hanya itu tantangan, yang penting engkau bersama-sama dengan aku, saya siap menghadapi tantangan ini. Jadi waktu komitmen, ini salah satu juga hal yang baik. Kalau kita memiliki hubungan, kalau kita punya komitmen yang sama. Jadi ketika dia sampaikan komitmennya, akan mendampingi saya menghadapi masalah ini, ya saya maju. Benar apa yang dugaan ini. Saya datang ke rumah mertua, memperkenalkan diri secara pribadi, belum bersama-sama dengannya. Jadi datang bertamu, menyampaikan, menjalin komunikasi. Sudah terlihat wajah mertua, waduh, senyum susah sekali. Tidak ada senyuman, kemudian menerima dengan sangat formal, tidak ada canda-candaan, formal, bahasanya sangat bahasa buku. Jadi saya jadi kikuk. Tapi berusaha menetralisir suasana, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan. Langsung mendapatkan respons yang waktu itu ya kurang baik lah, tidak diterima lah. Ini yang pertama kali. Pertama kali. Baru pertama ini, kesan pertama. Lantas saya sudah sampaikan, ini karena memang saya sudah komitmen, tidak ada lagi masa pacaran, saya sampaikan langsung kepada mertua bahwa saya datang ini sungguh-sungguh. Calon mertua. Saya katakan saya sungguh-sungguh ini untuk mengambil anak bapak ini untuk menjadikan istri saya. Sudah berada di pembicaraan sejak itu, tidak ada pacaran lagi. Karena kan usia saya waktu itu sudah 29 tahun. Sudah mapan, saya sudah kerja, sudah jadi pendeta, saya sudah perkenalkan diri. Tapi respons waktu itu kurang pas. Cenderung ditolak lah, malah diusir. Jadi saya perpendek cerita, akhirnya saya diusir. Diusir ya? Jangan kembali lagi. Nah, pendek cerita saya sampaikan. Tapi memang waktu itu penolakan yang dibuat oleh orang tua, ada beberapa hal sebenarnya. Mungkin bagi orang tua ingin anaknya itu mungkin sukses begitu kan, sukses, punya masa depan yang luar biasa, belum kerja sudah dilamar. Itu yang pertama. Yang berikut mungkin penolakan karena melihat latar belakang mungkin keluarga atau asal dari mana itu mungkin jadi latar belakang juga, karena orang tua waktu itu kan mungkin punya pengalaman yang pahit dengan sahabat-sahabat yang mungkin sama daerah atau asal. Jadi itu yang membuat pertimbangan. Betul. Kalau cuma masalah iman itu tidak masalah, hanya ada masalah-masalah lain. Ya, itu kan saya tidak tahu. Hanya wilayah mereka. Yang saya tahu saya tidak diterima. Lantas saya datang. Bagaimana ini? Seperti apa langkah kita ke depan?
Lantas beliau sampaikan, ya, beliau ini ada tawaran pekerjaan dan lain-lain, itu. yang ada kontrak dan lain-lain sebagainya. Saya sampaikan kalau hal itu diterima, susah ini perjalanan hubungan ini. Tapi beliau memilih akan komit lagi dengan saya. Tapi memang waktu itu kita banyak berdoa ya. Banyak itu berdoa. Selalu berdoa. Setiap mau melakukan sesuatu pasti berdoa. Minta petunjuk ya. Minta petunjuk. Karena memang waktu itu orang tua cukup keras. Cukup keras. Dengan berbagai macam alasan. Supaya tidak terjadi. Ya. Hubungan itu tidak terjadi. Tidak cepat menikah. Padahal usia juga sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Ada beberapa aksi yang dibuat oleh calon mertua waktu itu. Baik lewat saudara-saudaranya dan lain-lain. Ada banyak pesan-pesan yang dikirim supaya hubungan ini tidak berlanjut. Iya. Tidak berlanjut. Tapi yang saya bangga, beliau terus mendukung, berada di belakang saya. Kalau menguatkan saya supaya hadapi masalah ini. Dan itu yang membuat akhirnya walaupun ada larangan, ada barrier, ada tembok yang tebal ini, tapi itu the power of love. Itu kuncinya ada di sana. Kekuatan cinta ini kalau sudah menyatu bisa mencairkan banyak hal. Termasuk menerobos berikade masalah yang besar ini. Akhirnya kami sepakat, walaupun mendapatkan penolakan, kami berdoa, bergumul, minta konsultasi sana sini. Akhirnya kami sepakat ikut jalur formal untuk melamar. Walaupun ini sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tapi karena kami minta petunjuk kepada pakar-pakar, orang-orang tua, ada orang tua kita yang ada di Jemaat Ranotana juga dari pandangan pemerintah ataupun pandangan hukum, kita jalani proses secara resmi, secara formal. Maka diputuskanlah melamar secara resmi. Jadi kami buat tim dari keluarga, dari unsur jemaat ada. Dan kalau boleh saya sebutkan, orang tua kami yang membawa saya jadi juru bicara adalah keluarga Melangkai Kalalu. Pak Victor dalam hal ini, dan Ibu Mary. Kapasitas mereka waktu itu wakil ketua dewan seperti sekarang. Waktu itu. Kebetulan saya adalah pendeta di Jemaat Ranotana waktu itu. Jadi memberdayakan orang tua yang ada di Ranotana. Datanglah kami sama keluarga melamar. Belum bawa beliau, hanya rombongan jemaat atau keluarga saya pergi secara resmi melamar. Dan seperti dugaan saya ini akan ada penolakan, ya benar. Kesan saja datang sudah ditolak. Lama kami baru bisa masuk rumah. Jadi ini dibiarkan, dibiarkan di luar. Sampai akhirnya ya oke diterima masuk. Kemudian Pak Victor dengan santun, dengan ciri khas seorang anggota legislatif yang mapan. Dia menyampaikan maksud dan tujuan dengan santun. Ujung-ujungnya tidak ketemu. Akhir dari pembicaraan, ya kita harus undang. Anak saya harus ada. Ini kata calon mertua. Harus ada, harus dia yang memberi jawaban. Ini belum teryakinkan. Akhirnya kami kembali hampa. Datang lagi sudah bersama-sama. Untuk kali kedua ini ya. Datang rombongan. Atur strategi lagi. Datang. Meyakinkan lagi. Tetap mendapatkan penolakan. Dan terakhir harus tanya sama. Bagaimana itu? Waktu dipanggil masuk. Menarik sekali ini ya. Iya memang waktu itu suasana sangat-sangat tegang. Menegangkan. Saya masih di kamar dan juru bicara sudah kedengaran dari dalam, boleh keluar untuk memberikan penjelasan atau memberikan jawaban. Memang berat waktu itu karena waktu menatap ayah atau papa itu berat sekali, seperti kita itu anak yang tidak tahu terima kasih di situ. Sebagai anak yang sepertinya akan melawan orang tua, sedangkan kita sudah tahu anak-anaknya itu benar-benar disekolahkan, pokoknya banyak hal. Akhirnya dipanggillah keluar dan ditanyakan oleh papa sendiri. Kan potong. Kenapa saya percaya diri?
Karena kan komitmen ini, karena sudah ada komitmen. Jadi saya tahu tapi waktu dia itu akan agak berada gugup di ya. belakang. Memang agak gugup juga. Karena menentukan nasib ini kan. waktu nanti saya sampaikan terus bertolak belakang. Nah, Itu bahayanya berubah pikiran. Pikiran bisa random. Tapi memang puji Tuhan waktu ditanya langsung oleh ayah, Iren pakai nama kecil, apakah kamu benar mau menikah dengan lelaki ini dengan wajah yang pasti? Saya katakan, iya Pak, saya mau siap menikah dengan pendeta. Oh, memang waktu itu orang tua seperti kehilangan keseimbangan, langsung terharu, entah terharu karena kecewa atau apa. Memang mama juga langsung menangis karena sepertinya anak yang sangat dia sayangi akan pergi jauh meninggalkan. Atau saya mengiyakan itu, kenapa dia menangis? Karena seperti ada penyesalan di dalam. Kita belum tahu kan waktu itu kita kan belum tahu. Yang jelas ini sesuai topik, memang benar-benar ditolak. Memang yang mendapatkan penolakan. Dan yang kami hadapi itu memang tergantung juga komitmen memang. Kalau cuman yang jalan itu pendeta, agak susah. Agak susah. Jadi memang kalau dua-dua komitmen, apa saja rintangan di depan, kalau memang itu tujuannya baik, pasti akan bisa akan ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan pasti. Tadi pendeta bilang the power of love ya. Ada jalan keluar. Tapi harus diterobos. Masalah itu tidak bisa menghindar. Tidak boleh harus dihadapi. Oleh pertolongan Tuhan dengan doa dan upaya, ada jalan keluar. Karena kan kita lihat banyak kasus anak-anak muda, kalau misalnya ada penolakan, langsung ambil jalan pintas. Kawin lari misalnya, pergi menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mau menghadapi. Padahal kalau kita hadapi, kita akan tahu nanti sampai di mana kekuatan kita. Apalagi dibawa dengan doa. Dengan hati yang tulus kan. Baik, pendeta. Jadi sempat down juga ya di posisi seperti itu ya. Lantas komitmen yang menguatkan ya. Kalau saya mau tanya kepada ibu, kira-kira apa yang membuat ibu berkomitmen dengan pendeta pada waktu itu? Luar biasa. Mungkin kalau sudah dapat tantangan, perempuan biasanya ikut sajalah kata papa mama. Tapi kali ini berkomitmen, apa rahasia? Ya memang biasanya kan wanita itu kalau waktu masa muda, wanita itu lebih cenderung melihat yang ganteng, yang the have misalnya, ya itu masa muda. Tapi seiring waktu, ketika usia mulai dewasa, wanita itu tidak melihat lagi ya hal-hal seperti itu. Look ya. Ya, mereka melihat itu dari bukan prioritas, mereka lihat dari innernya. Nah, waktu itu pendeta itu kan biasa menyanyi, biasa banyak bawa-bawa pujian di gereja di mana, dan suaranya juga memang luar biasa ya waktu itu. Seperti terhipnotis saya. Ya, saya terhipnotis mungkin. Artinya karena beliau ini menyanyi dengan baik dengan grup-grup menyanyi, mungkin dari situ pandangan pertama. Jadi pendeta berkarisma mungkin seperti itu. Jadi karena dari kualitas yang ada di diri pendeta ini yang membuat seperti kuat. Jadi perhatian juga pastilah. Oh iya pastilah. Apalagi perhatian, waduh, setiap hari hadiah, setiap hari diberikan hadiah. Mana ada wanita yang tidak menolak dengan perhatian demikian. Setiap hari diberikan hadiah apa saja. Kaset lah, bunga lah, boneka lah, pokoknya bermacam-macam hadiah yang intinya ingin menarik perhatian kita kan. Seperti itu. Jadi itu yang bikin kuat memang. Selain itu ya karena beliau adalah seorang gembala, hamba Tuhan. Pasti kedepannya kita para wanita, dia tidak mungkin akan mengecewakan kita. Pasti dia. Karena dia setiap hari kan dengan doa. Itu yang ada di pikiran saya. Sampai memang saya menetapkan hati saya kepadanya. Padahal waktu itu saya punya pacar juga sebenarnya. Punya pacar tapi sedang studi. Tapi memang tidak seiman. Karena tidak seiman. Dan memang beda lah. Waktu masa muda kan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan Tuhan berikan hikmat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Dan ternyata ini pilihanku. Puji Tuhan. Dan kami ya gitu tetap kuat. Walaupun padahal tantangannya berat sekali.
Karena selama hidup dengan orang tua, papa mama, apalagi papa itu dengan pendidikan yang agak sedikit keras, jadi kadang-kadang anak-anak, aduh gimana ya, sepertinya kita seperti anak yang tidak tahu terima kasih lah, seperti itu yang ketakutan itu. Tapi melihat perjuangannya dan melihat juga pekerjaannya yang mulia, itu yang membuat yakin untuk memilih engkau dengan hikmat yang diberikan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, kami mendengar, saya pribadi pendeta mendengar merinding juga ya. Mendengar kesaksian dari pendeta, dan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang dalam posisi menentukan pilihan ya. Nah, kalau begitu secara umum tadi dari pandangan pendeta dan Ibu, kira-kira apa yang membuat orang tua ini menolak atau melarang secara umum supaya yang sedang ada dalam kondisi pacaran kemudian mereka boleh menyesuaikan satu dengan yang lain? Mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, mengapa orang calon mertua waktu itu menolak, mereka belum meyakinkan, belum teryakinkan dengan apa pribadi saya ini kan, masih asing karena kan memang belum lama. Saya belum lama berkenalan dengan Iren. Jadi tingkat waktu yang dibutuhkan dengan calon mertua ini belum banyak. Ya. Jadi mereka masih mengira-ngira ini siapa ini. Ya, itu apalagi mungkin salah satu faktor. Iya. Ini kan anak yang mereka sangat sayangi. Kemudian mau diserahkan ke orang seperti ini. Yang mereka belum kenal kan, sama sekali belum. Itu mungkin berdasarkan pengalaman saya sehingga butuh waktu untuk meyakinkan. Dan memang terbukti ketika kami sudah menikah, waktu berlalu, kami coba tunjukkan performance kita sebagai seorang anak yang mau menyenangkan orang tua, membahagiakan, ada berjanji membahagiakan. Waktu melamar, di tengah-tengah kekurangan, perlahan tapi pasti itu akhirnya mereka bisa memahami. Tapi sebelumnya sukar karena memang kesan pertama itu, apalagi kasihan, mungkin mereka lihat secara casing. Kesan pertama, ipar saya saja, kesan pertama terhadap saya, dia sampaikan kepada, kenapa engkau mau menikah dengan preman? Dia sebut saya preman. Jadi mungkin pengaruh faktor dari kurang pengenalan. Waktu kurang. Akhirnya diakui bahwa saya ini orangnya baik, orangnya bertanggung jawab. Tapi kan nanti sudah berjalan waktu. Tapi kesan pertama itu mungkin kurang menggoda saya kan. Tidak mengambil kesan slogan dari AKS, kesan pertama menggoda. Baik, jadi itu yang pertama penjelasan pendeta itu waktu. Kalau dari Ibu? Dan selanjutnya mungkin itu latar belakang. Kan kita apalagi Indonesia plural banyak sekali kan, latar belakang dari suku lah, mungkin iman, agama dan lain-lain, itu juga bisa jadi faktor yang menyebabkan orang tua kurang setuju atau tidak atau melarang. Dan yang lain kemapanan juga. Saya rasa itu juga masuk kemapanan. Kalau misalnya wanita, orang tua dari wanita pasti akan melihat calonnya itu sudah bekerja atau tidak. Jadi latar belakang itu juga mempengaruhi. Dan selanjutnya mungkin status sosial dalam arti keluarga itu. Latar belakang keluarga orang tua masing-masing. Misalnya ya orang mungkin karena walaupun sudah mengenal, mungkin sudah waktu sudah cukup. Justru karena waktu pengenalan sudah cukup yang membuat justru semakin tidak disetujui. Karena melihat orang tua dari pihak sebelah ini sepertinya kurang peduli atau kurang senyum lah. Banyak hal lah seperti itu. Biasanya itu yang menyebabkan pasangan-pasangan dilarang, dapat penolakan. Itu secara umum ya. Saya setuju dengan hal itu ya. Iya. Baik, pendeta dan Ibu, terima kasih. Sejauh ini kita sudah membahas betapa pentingnya ini kita sharing, berbagi untuk jadi pelajaran bagi sesama, khususnya orang muda dan juga orang tua Kristen ya. Iya, betul. Pendeta Ritus Kenny dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Bila Mama Papa Larang. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bila mama papa larang. Ya, Pendeta Titus Kenny dan Ibu, mungkin boleh dijelaskan apa saja contoh kesalahan dari seorang anak ketika menghadapi situasi mama dan papa melarang hubungan dari anak tersebut. Mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit, ada backstreet atau sebagainya. Kebetulan karena saya profesi guru dan sering menghadapi ini anak-anak siswa di usia-usia SMA itu kan banyak juga yang menghadapi permasalahan ini. Betul. Jadi yang mereka lakukan memang yang paling kalau umumnya itu backstreet. Backstreet artinya mereka pacaran diam-diam tanpa berusaha supaya orang tua tidak tahu kalau mereka lagi pacaran. Sembunyi ya? Sembunyi. Padahal hal itu sangat berbahaya, apalagi tidak ada kontrol dari orang tua. Terus yang lebih ekstrim lagi sekarang buat perlawanan. Jadi perlawanan bukan hanya dengan bahasa yang kasar dan lain-lain, bisa juga dengan yang ekstrim, yang lebih ekstrim justru dengan kekerasan. Sekarang sudah dunia sekarang ini sudah kita melihatnya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kita takut orang tua, ini tidak, bahkan kalau apalagi yang katanya sudah cinta mati. Cinta mati itu dia bisa buat hal kekerasan karena memang ada contoh. Seperti di sekolah, anak-anak SMA ini kadang kita menyelesaikan masalah, anak sudah mengeluarkan kata kotor kepada orang tuanya hanya karena dilarang pacaran dengan si A atau si B. Selanjutnya orang tua mendapatkan kekerasan. Mungkin belum dengan kekerasan yang berbahaya ya, tapi sudah ada contoh. Karena latar belakang anak-anak ini kan bukan hanya orang tuanya berpendidikan. Karena latar belakang juga menentukan anak ini berbuat seperti itu. Iya. Itu umumnya. Ada juga kalau kesalahan-kesalahan orang tua melarang, akhirnya anak mencari jalan sendiri kan. Yang berbahaya kalau dia tidak temukan itu di hal-hal yang baik, positif, mereka lari ke hal negatif, mereka mungkin ke drugs, ke narkoba dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya. Ada satu hal lagi, ini karena ada temuan. Contoh siswa ya, saya tidak bisa sampaikan siswa di mana, karena dilarang oleh orang tua untuk pacaran, dia memilih pacar yang sejenis. Itu yang paling berbahaya, lebih ekstrim, karena itu sudah terjadi dan pernah saya selesaikan masalah itu. Yang istilah kalau di Manado tuh biasa kan lesbian atau homo ya, tapi ini bahasa-bahasa di Manado biasa mereka bilang ebong begitu. Jadi menyukai sesama jenis, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Itu sangat berbahaya. Hanya karena dapat penolakan dari orang tua. Itu ada contoh. Walaupun ada juga memang dari gennya itu suka sesama jenis. Tapi ada juga karena ada penolakan atau larangan dari orang tua. Sangat berbahaya sekali. Betul. Baik. Jadi jangan sampai kekerasan atau seperti ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak ya. Karena kadang-kadang kan di sini orang tua juga yang mungkin kurang pendidikan ya, kurang dapat informasi-informasi yang kalau dia lakukan, dia buat seperti ini, dia anggap itu sudah yang benar. Padahal itu bahkan membuat anaknya lebih jauh lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Ini jelas dan sangat berbahaya kalau sampai ini dilakukan oleh pemuda-pemudi Kristen ya. Itulah sebabnya ada program Kapas mengangkat topik yang kali ini sangat menarik dan penting. Nah, kira-kira bagaimana tips pendeta dan ibu untuk bersikap bila kita yang pacaran dengan pacar kita ya mengalami larangan atau penolakan dari orang tua? Apa yang seharusnya dilakukan? Mungkin yang paling penting ini kita sebagai orang tua menanamkan hal rohani. Ini kan lagi dari sejak usia mereka dini. Kemudian atmosfer di dalam rumah itu juga menentukan.
sehingga anak-anak kita dapat dibentengi ketika mereka membuat keputusan adalah keputusan yang penuh pertimbangan, bukan hanya karena emosi sesaat. Betul. Apalagi ketika ada pelarangan, kalau emosi sesaat ya, akhirnya ke arah negatif. Tapi kalau di rumah itu suasana kondusif, ya kebetulan kami mengalami pengalaman seperti yang disampaikan tadi, maka kami membangun atmosfer di rumah itu keterbukaan, keakraban dengan anak-anak. Tidak ada gap. Kami memperlakukan anak-anak kami seperti ya teman, sahabat. Komunikasi itu jalan lancar. Nah, ini membentengi mereka membuat keputusan yang keliru. Keliru ya. Jadi ketika mereka menghadapi, dan kami sudah alami, anak kami yang tua, seperti dalam konsep tadi ada quote and quote pelarangan. Pelarangan. Tapi ya kami beri kebebasan, kami beri perhatian, tidak memberi intervensi, kami tetap dalam kasih sayang sehingga mereka terpelihara. Baik. Itu Jadi harus diarahkan ya, Harus bebas diarahkan. tapi diarahkan. diarahkan. Ya, Beri ada juga tambahan tips ini yang selain umum dan kami juga buat orang tua apalagi ibu jangan buat batasan kepada anak-anaknya, mau anaknya laki-laki atau perempuan, buat mereka seperti teman. Jadi saling curhat juga. Saat mereka pulang dari sekolah atau kuliah, kita tanyalah apa yang dibuat, dan sesekali kita bermain bersama, tertawa-tertawa, mengungkapkan isi hati. Misalnya mungkin contoh misalnya anak saya yang SMA ini, mami boleh pacaran? Boleh, silakan, tapi mami harus tahu. Terus bagaimana? Siapa? Belum, masih PDKT. Jadi kita tidak melarang, tapi bukan berarti kita membebaskan. Betul. Tetap dalam kontrol kita Ya. setiap saat. Karena memang kalau pendidikan dari dini setiap hari dengan doa, dengan firman Tuhan itu sangat menolong. Anak-anak itu tetap di koridor dan seperti kata umumnya dengar-dengaran kepada orang tua. Atmosfer di rumah Betul. penting sekali. Betul. Jadi kan pattern anak-anak kan orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua itu cinta, mereka bisa lihat, bisa mereka praktekkan juga hal yang sama untuk pengalaman mereka dalam pergaulan. Iya. Saya sampai hari ini dengan anak-anak, padahal anak-anak saya sudah usia kuliah. kuliah, tapi saya tuh bisa berpelukan, bisa bercengkrama. Padahal Ya, biasanya kan kalau sudah usia kuliah sama papanya itu biasa ada Gap ya. ada gap, ada batas. Ini Apalagi mereka waktu- datang peluk, Iya. datang. Saya peluk, saya masih bisa. Gampang-gampang, iya, Tidak ada enjoy. Baik. terbuka, istilahnya terbuka. Baik. Lantas bagaimana, sepertinya bersahabat ya. Ya. Lantas bagaimana membangun komunikasi supaya orang tua juga boleh mempraktekkan hal yang sama. Komunikasinya gimana supaya anak-anak ini feel-nya itu papa mama saya ini sahabat kami. Nah, ini peran ibu lebih dominan di sini. Memang kalau yang masalah komunikasi itu setiap hari kita kan ada grup juga ada WA grup khusus kami berlima Keluarga. karena keluarga. Di situ ada candaan-candaan, kadang-kadang kirim foto-foto lucu dan lain-lain kan. Memang setiap hari ada komunikasi. Misalnya mereka kan yang dua di Ungklap, yang satu kuliah di Semabat. Sekolah. Saya di tempat kerja, pendeta juga tempat kerja. Pasti di grup, ayo absen. Oh, mami saya di sini, Nah, jadi begitu. Jadi bangun komunikasinya ya karena sekarang sudah dunia online, dunia gadget, Video jadi call, video kadang-kadang call itu berlima. semua hampir setiap hari. Dan tidak kaku ya. Oh, Iya. biasa. Harus santai ya. Santai, Cair. cair. Tidak formal. Iya. Tidak formal. Jadi kadang-kadang anak-anak juga kirim foto lagi bikin wajah, bikin tertawa, ya kita sudah tertawa semua padahal lewat WhatsApp atau lewat telepon. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Ritus Kenny dan Ibu Olivia untuk pengalaman yang sudah dibagikan serta tips ya nanti bagaimana orang tua dan anak-anak harus bersikap ketika menghadapi situasi pelarangan ketika membangun hubungan asmara. Sahabat Kapas, kita akan kembali sesudah yang satu ini. Tetap setia bersama kami dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani, karena diskusinya Sangat seru, benar, betul. menarik. Jadi tidak terasa Tidak sudah terasa. di penghujung acara Betul, ya. iya. Kita akan bertanya kepada Pendeta Kenny dan Ibu, apa yang harus anak lakukan? Apakah dia harus terbuka ketika dilarang, tidak disukai dengan calonnya? Apa dia harus bercerita kepada orang tuanya tentang perasaannya atau bagaimana? Nah itu dia yang merasakan. Mungkin Ibu, ya. Berdasarkan pengalaman atau umumnya ini? Dua-duanya. Boleh. dua-dua. Umumnya dulu ya. Ya. Umumnya dulu. Kalau memang dapat penolakan atau pelarangan untuk anak-anak muda kita sekarang ini, kita lihat lagi dari latar belakang keluarga itu. Kalau latar belakang keluarga itu mereka memang terbuka, gampang. Mereka harus terbuka dan katakan yang sebenarnya berhubungan dengan siapa. Dan itulah yang tadi seperti yang pertama kita sharing, harus maju, harus terbuka dan hadapi. Hadapi, jangan disimpan-simpan. Tapi kalau latar belakang orang tua terbuka, bagus sekali, gampang sekali anak pasti akan katakan dengan bahasanya, dengan pengalamannya atau karena keluarga itu terbuka. Nah, pengalaman saya kebetulan keluarga ini tidak terbuka. Keluarga kami itu bukan keluarga yang seperti yang kami bangun sekarang ini di rumah tangga kami. Keluarga waktu itu papa mama dengan kami anak-anak berempat perempuan semua memang agak tertutup. Kita melihat orang tua itu seperti sosok yang dihormati, tapi bukan diktator, tidak. Jadi aturannya banyak sekali. Jadi kalau mengungkapkan keterbukaan perlu memang Doa. bukan cuma doa, memang harus usaha yang keras, harus memberanikan diri. Nah, situasi waktu itu sebelum mereka akan datang untuk meminang, itu kan sebelumnya saya sudah harus menyampaikan. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada ibu dengan tenaga, sekuat tenaga, dan saya sampaikan. Tapi saya sudah tahu pasti akan ada penolakan, pasti akan ada larangan. Tapi tetap harus saya katakan karena sudah berkomitmen. Nah, karena sudah komitmen ini yang agak memudahkan sebenarnya. Dan waktu saya ungkapkan memang benar lah, orang tua langsung tanya, lah pacarmu yang ganteng dulu mana? Langsung ditanya seperti itu. Mana pacarmu yang dulu? Kenapa yang ini? Karena waktu itu mama sudah sempat lihat. Beliau antar ke rumah waktu itu, sempat jalan-jalan ke rumah. Mama sempat lihat. Terus ke papa. Nah, waktu menyampaikan ke bapak, dulu kami panggil saja bapak, bukan papa. Mama sudah bilang, kamu sendiri yang bilang, karena mama tidak akan menyampaikan, kamu sendiri harus menyampaikan. Aduh, itu memang pengalaman yang benar-benar tak bisa dilupakan. Jadi saya memberanikan diri, karena bicaranya juga sudah resmi ya, seperti situasi seperti ini. Papa di sana, bapak di sana, saya di sini, dan saya menyampaikan saya sudah punya pacar dan akan menikah. Itu beliau itu mendengar tidak langsung marah karena bapak itu orangnya lumayan bijaksana, tapi pedis juga katakan. Jadi dia diam dan dia menyampaikan, kamu yakin? Siapa dia? Dia tanya, beliau tanya semua dan saya sampaikan. Memang langsung penolakan. Dari penolakan itu saya infokan juga ke pendeta, kita harus berdoa karena sebelum saya sudah tahu sebenarnya jawabannya. Pasti akan ada penolakan. Tapi itulah harus berani. Yang saya buat harus berani. Kalau tidak berani, kita tidak berani menghadapi, kita akan dapat lagi masalah lain lagi. Kalau misalnya kita sembunyi-sembunyi, masalah lain akan datang lagi lebih banyak lagi. Jadi untuk anak-anak muda sebaiknya hadapi saja. Hadapi. Perjuangkan kalau memang itu sudah jadi pilihan. Dan kalau komitmennya tulus, cintanya murni, pasti dan Tuhan ada badai pasti akan berlalu. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan bila ada kondisi mama papa larang seperti ini? Mungkin dari silakan. Oke, saya mungkin hanya mau menyampaikan dasar yang paling fundamental lah ini. Ini kan semua karena cinta. Kekuatan cinta ini mengalahkan apapun. Amin. Bahkan karena cinta, Allah rela datang ke dunia ini.
meninggalkan kemuliaan sorga. Jadi kalau anak-anak sudah komitmen didasarkan cinta, pasti akan ada jalan keluar. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu memang didefinisikan cinta juga. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 menyebutkan Allah itu adalah kasih. Nah, kasih inilah yang akan menjadi modal yang paling berharga untuk boleh menerobos kekuatan-kekuatan apapun dapat dihalau dengan kasih. Termasuk ketika kita menghadapi penolakan, teruslah praktekkan kasih itu kepada orang tua atau siapapun yang menolak kita. Dan akhirnya mereka teryakinkan dengan ketulusan hati kita, perbuatan kasih kita, respons cinta kita. Akhirnya mendapatkan cinta yang tadinya tidak ada. Betul. Yang tadinya penolakan, kebencian, tapi kalau kita respons terus dengan kasih, kita mendapatkan itu kembali. Jadi betapa pentingnya filosofi Alkitab menyebutkan bahwa segala sesuatu jika didasarkan karena kasih, karena begitu besar kasih akan merubah segala sesuatu. Jadi puji Tuhan. Prioritaskan tentu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, kemudian kita mengasihi sesama manusia, termasuk orang tua kita yang calon mantu, kalau membenci, menolak, teruslah dicintai. Kita didoakan. Dan itu hasilnya kuncinya. bukan hanya meminang atau menikahi anaknya, tapi juga sekarang menjadi menantu kesayangan. Akhirnya mendapatkan cinta dari mereka dengan ketulusan juga, itulah buahnya. Baik, puji Tuhan. Amin. Nah, terima kasih pendeta. Ini semuanya harus didasarkan kepada cinta, sebagaimana Allah juga adalah kasih adanya. Kira-kira bagaimana dengan kesimpulan atau closing statement di akhir dari diskusi dalam program Kapas? Bolehkah Ibu dan pendeta memberikan closing statement untuk program kita kali ini? Oke, baik. Jadi kalau kita memiliki anak, tunjukkanlah rasa cinta kita kepada anak kita. Dengan ketulusan, mereka juga akan merespons dengan gaya mereka. Termasuk ketika mereka dalam pergaulan, mereka akan sangat terbuka, mereka akan sangat baik, dan hasilnya pasti akan baik pula. Jadi biarkan cinta itu bertumbuh. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Selalu bangun komunikasi. Komunikasi yang terus-menerus. Yang sehat. Maka anak-anak akan pasti lebih terbuka. Karena kalau sudah terbuka, komunikasi bagus, tidak akan ada lagi larangan dan penolakan. Yang ada adalah topangan dan dukungan. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sahabat Kapas, Pendeta Ritus Kenny, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu bermanfaat, menginspirasi kita melalui kisah, pengalaman, dan ilmunya juga kita sudah dapatkan. Yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas untuk boleh bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama termasuk orang tua dan anak-anak. Dan pada akhirnya cinta itulah yang akan membawa kita setia kepada Tuhan sampai di dalam kerajaan surga. Amin. Dan untuk mengakhiri, bolehkah Pendeta Ritus Kenny mendoakan kita sekalian? Oke. Juga sahabat-sahabat Kapas yang memiliki pergumulan yang sama. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan perjalanan hidup yang kadangkala berliku-liku. Kadangkala mendapatkan penolakan, permasalahan. Namun oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kami boleh melewatinya. Karena itu kami berdoa, kalaupun ada pengalaman-pengalaman yang sama yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di mana saja berada, kiranya mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Mereka terus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka terus mengasihi Tuhan. Dengan demikian, kasih sayang mereka kepada Tuhan ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, termasuk mencintai sesama, bahkan orang-orang yang membenci sekalipun. Berkatilah siapa saja anak-anak Tuhan di mana saja berada. Diberkati juga secara khusus program Kapas ini. Biarlah terus menginspirasi banyak orang, menjadikan banyak orang terberkati, menjadikan lebih banyak orang dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan karena kebaikan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur dan mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Ritus Kenny dan Ibu Olivia Kenny Umbo
yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan ibu bersama dengan anak-anak dalam kehidupan keluarga dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung bersama kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam episode selanjutnya di program yang sama. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari kami. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kenny Umbol. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.